Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dalam keadaan sehat. Mari kita membuka kitab kita di dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-20. 2 Tawarik pasal yang ke-20. Kita akan baca satu ayat. Kita akan lihat satu perikop ayat 1 sampai 13. Tapi kita akan baca ayatnya yang ke-3. Ya. Ayat 3, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persoalan takut atau tidak takut, masalah takut, saya yakin dan percaya semua kita pasti pernah mengalami saat di mana kita takut. Kita takut akan sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita, atau ada sesuatu yang bakal menimpa kita, ya. Tetapi takut adalah satu hal yang wajar bagi dalam kehidupan setiap orang. Rasa takut itu wajar dirasakan ketika kita menghadapi bahaya, ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita menghadapi sesuatu yang terlihat mengancam kita, atau ketika kita menghadapi sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita harapkan, apa yang kita sanggupi, saudara. Tetapi yang tidak boleh ada dalam kehidupan kita adalah kita hidup di dalam ketakutan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada orang berkata atau ada pendeta berkata bahwa kita tidak perlu takut sebab takut itu bukan dari Tuhan. Yang tidak perlu ada dalam kehidupan kita adalah rasa ketakutan. Kalau kita takut itu wajar, saudara, sesuatu yang wajar dalam kehidupan manusia. Yang tidak wajar itu kalau kita terus selalu ada di dalam ketakutan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan melihat satu pelajaran yang sangat luar biasa dari seorang raja Yehuda yang bernama Yosafat. Sebagai seorang raja, tentu kita berpikir bahwa tidak mungkinlah, ya, Yosafat mengalami ketakutan. Karena apa? Ya, Yosafat memiliki segala-galanya. Tetapi ketakutan yang dirasakan oleh Yosafat tentu berbeda dengan ketakutan yang dirasakan oleh rakyatnya. Ketakutan sebagai seorang raja berbeda dengan ketakutan yang dialami oleh rakyat biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun dia raja, walaupun dia pemimpin, walaupun dia orang yang dihormati, tetapi dia tetap memiliki rasa takut. Sama dengan orang kebanyakan. Ya, saudara, kita sudah baca tadi atau saya bacakan dari ayat yang pertama. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut. Datang dari seberang laut Asin dan dari Edom menyerang Tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ada berita yang datang kepada Yosafat bahwa ada
sepasukan orang, ada tentara yang begitu besar datang mau menyerang Yehuda. Dan sekarang mereka sudah ada di Hazezon Tamar, sudah ada di En-Gedi. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya berita ini membuat Yosafat ketakutan. Dia bisa bayangkan saudara, tentara yang begitu besar, Bani Amon, Bani Moab datang, bahkan dibantu oleh sepasukan orang Meunim, mau menyerang Yehuda. Tentunya ini satu peperangan yang tidak seimbang. Ya. Kalau bisa dibilang 3 lawan 1, tidak seimbang saudara. Dan ketika berita itu datang kepada Yosafat, apa yang dialami Yosafat? Ayat 3 yang kita baca tadi, Yosafat menjadi takut. Yosafat menjadi takut saudara. Yosafat kaget, tentunya dia kaget saudara ya. Wah, ketika orang datang memberitahu bahwa ada sepasukan tentara datang, Yosafat kaget. Yosafat takut. Tetapi satu hal yang kita lihat, apa yang dilakukan oleh Yosafat. Yosafat mengambil tindakan yang benar. Ketika dia mendengar berita itu, ketika masalah itu datang dalam kehidupannya, Yosafat tidak bertindak yang aneh-aneh. Dia tidak pergi mencari bantuan manusia. Dia tidak pergi mencari orang-orang yang kerajaan-kerajaan yang pernah dia tolong, yang ada di sekitarnya, untuk bersama-sama berperang melawan pasukan yang datang. Orang Amon, orang Moab, orang Meunim. Dia tidak melakukan itu saudara. Dia tidak cari pertolongan ke bangsa-bangsa lain, apalagi ke dewa-dewa yang lain. Tetapi ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan kalau saudara baca terus kisahnya, dan pada akhirnya Tuhan pun memberi kemenangan dengan cara yang ajaib kepada Yosafat dan seluruh bangsa Yehuda. Kalau kita baca kisah ini, kita akan berkata, wah, ini cara berperang yang lain, saudara. Cara melawan musuh dengan cara yang lain. Nah, kita akan lihat ada beberapa hal yang menjadi kunci bagaimana Yosafat dapat memperoleh kemenangan yang luar biasa. Antara lain yang pertama, saya katakan tadi, meskipun takut, Yosafat tetap berusaha mencari Tuhan. Ya. Yosafat pada saat itu memiliki banyak alternatif pertolongan. Dia dapat minta bantuan kepada bangsa lain, kerajaan lain. Dia juga dapat berharap kepada dewa-dewa yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Dan berbagai cara tentunya. Akan tetapi kalau kita perhatikan ayat demi ayat, Yosafat memilih untuk tetap mencari Tuhan di dalam atau di saat dia mengalami kesesakan, di saat ada tekanan. Karena dia takut, dia tidak melihat ketakutannya itu, tetapi dia memilih untuk datang mencari Tuhan. Yosafat datang mencari Tuhan. Dan inilah yang sebenarnya harus terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun kita takut akan sesuatu hal, misalnya masa depan, pekerjaan dan lain sebagainya, ya, kita harus tetap mengutamakan dan mencari Tuhan. Kita lihat tadi ayat di mas kita, saudara ya. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Tuhan Yesus Kristus. Ayat 4 berkata, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara, luar biasa hal yang dilakukan oleh Yosafat. Ya. Meskipun ada di dalam tekanan, meskipun ada di dalam situasi yang tidak baik, Yosafat tidak putus asa. Yosafat tidak ada di dalam ketakutan. Ya. Berbeda rasa takut dan ada dalam ketakutan. Yosafat datang mencari Tuhan. Dia memilih tidak meminta pertolongan kepada bangsa lain, kepada kerajaan lain, kepada orang-orang yang pernah ditolong dia. Yang dia tolong, saudara. Tapi dia datang mencari Tuhan. Dia berseru untuk datang mencari Tuhan dan berpuasa. Saudara, ketika kita ada di dalam tekanan, ketika kita ada di dalam masalah, ketika kita ada di dalam persoalan yang mungkin secara manusia orang lain akan berkata, tidak mungkin dia terlepas, tidak mungkin dia bisa keluar dari masalah itu, tidak mungkin dia bisa berhasil. Jangan pernah takut, datanglah kepada Tuhan. Ya. Tadi kita sudah menyanyikan, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di hidupku. Saudara, dialah satu-satunya jawaban dalam persoalan kita. Dialah satu-satunya jawaban dalam masalah kita. Kalau saudara memperhatikan ayat demi ayat apa yang dihadapi oleh Yosafat, ada sesuatu yang dahsyat sedang dialami oleh Yosafat. Tekanan yang begitu besar dialami oleh Yosafat. Tapi dia datang mencari Tuhan. Ya, dia datang mencari Tuhan. Dia berseru, menyerukan kepada seluruh rakyatnya supaya mereka berkumpul untuk berdoa dan berpuasa, minta pertolongan Tuhan. Tadi kita sudah menyanyikan bahwa Engkaulah sumber kekuatan, tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat kita ada dalam kesusahan. Biarlah pujian yang kita sudah nyanyikan itu menjadi doa kita, bahwa dialah sumber kekuatan kita, dialah sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Yosafat? Yang kedua, Yosafat tidak mencari Tuhan sendiri. Kalau kita baca di ayat yang ketiga, 4 dan 13, coba kita lihat ayat 13 saja langsung. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka, dengan istri dan anak-anak mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yosafat tidak sendiri datang mencari Tuhan. Dia datang mengajak seluruh rakyatnya. Bahkan seluruh rakyatnya tidak datang hanya kepala keluarga. Datang dengan istri dan anak-anak. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yosafat dan seluruh rakyatnya bersama-sama mencari hadirat Tuhan. Ya, Yosafat adalah seorang pemimpin, seorang raja. Sehingga dia berseru kepada seluruh rakyatnya untuk datang. Dia tidak susah, dia tidak segan. Dia katakan kepada rakyatnya, mari kita bersama-sama mencari hadirat Tuhan, mencari pertolongan dari Tuhan. Dan kita lihat bahwa seluruh anggota keluarga datang mencari Tuhan. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita, saudara, agar kita juga hidup dalam komunitas yang mendukung kita. Ya. Ketika kita ada dalam masalah,
Bapak rumah tangga ada masalah, ibu rumah tangga ada masalah. Mari kita bersama-sama dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Kita datang berdoa minta pertolongan Tuhan. Firman Tuhan katakan, di mana 2-3 orang berkumpul karena namaku, di situ aku ada. 2 orang sepakat meminta sesuatu kepadaku, maka aku akan memberikan. Dan saudara, jangan tanggung sendiri persoalanmu. Katakan kepada istrimu, katakan kepada suamimu, ceritakan kepada keluargamu, anakmu, dan berdoalah bersama-sama. Yosafat melakukan itu. Seluruh anggota keluarga datang mencari Tuhan. Ayat 13 kita sudah baca tadi. Kita melihat apa yang dialami oleh Yosafat. Ada kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau ada dalam ketakutan, ketika ada masalah yang sedang menimpa, sedang menindih engkau, ada sesuatu yang engkau ingin dilakukan Tuhan dalam hidupmu, kalau engkau tidak kuat menghadapinya sendiri, datang kepada Tuhan bersama-sama istri, suami, anak. Bergandengan tangan. Ingat firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul, 2 orang sepakat meminta sesuatu kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Ada amin, saudara? Mari biarlah hal itu menjadi bagian kita semua. Mungkin komunitas kita komunitas yang kecil, ya. Tapi jangan segan-segan, saudara. Ketika engkau ada dalam masalah, mungkin engkau segan berkata kepada jemaat yang lain. Ceritakan pada kami sebagai gembala, sebagai seorang pemimpin rohani. Mari belajar jemaat Tuhan yang ada di Cempaka Arum. Mari jadikan Bapak Gembala, Ibu Gembalamu sebagai tempat mana engkau mencurahkan isi hatimu. Jangan pergi cerita kepada orang lain yang tidak seiman. Jangan pergi cerita kepada orang lain yang imannya atau kehidupan kerohaniannya Senin Kemis, saudara. Tapi mari yang utama datang bersama-sama keluargamu, datang menghadap Tuhan. Di saat engkau ada dalam ketakutan, datanglah kepada Tuhan seperti Yosafat datang bersama-sama seluruh rakyatnya. Kalau saya boleh katakan, Yosafat bersama-sama dari anak kecil sampai orang tua, sampai orang dewasa, mereka datang sujud menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan. Mereka datang dalam doa dan puasa. Itulah sebabnya, saudara, kenapa gereja Pantekosta, aliran Pantekosta sampai saat ini tetap mengandalkan doa dan puasa sebagai jalan keluar untuk mencari jawaban daripada Tuhan. Yang ketiga, saudara, ketika Yosafat ada dalam masalah, Yosafat berdoa kepada Tuhan dengan iman. Yosafat datang berkata-kata dengan Tuhan. Yosafat tidak berdoa dengan pasrah. Ya, terserah Tuhan mau tolong atau tidak. Tetapi kita lihat Yosafat mengutip firman Tuhan yang ia tahu. Yosafat mengucapkan janji-janji Tuhan dalam doanya. Yosafat percaya bahwa ketika ia berdoa dengan iman yang benar, Tuhan akan menjawab doanya. Saudara, coba kita perhatikan apa yang dikatakan Yosafat dalam doanya. Mulai ayat 5. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru.
yang ke-6. Dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau." Ayat 7. "Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah ini dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu," kata mereka. Saudara, sampai di situ dulu. Kita lihat ketika Yosafat ada di dalam masalah, ketika Yosafat sedang tertekan, ketika Yosafat sedang menghadapi persoalan yang pelik, dia tidak langsung berkata kepada Tuhan, "Tuhan, tolong saya." Dia tidak langsung berkata, "Tuhan, saya butuh pertolongan-Mu." Tidak. Tetapi Yosafat mengingatkan Tuhan. Yosafat memuji Tuhan. Yosafat mengingatkan bahwa Dialah Allah yang besar, Allah yang berdaulat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita berdoa, kita mulai dengan penyembahan. Dan ketika kita menyembah Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Kita mengingat bahwa Dialah Allah yang besar, saudara. Kita tidak langsung meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi kita puji-puji dulu. Ya, seperti seringkali kepada manusia, kalau kita membutuhkan sesuatu kepada orang lain, kita puji-puji dulu. Ya, orang kasarnya orang bilang, ya dikompor-komporin dulu, diceritakan kebaikannya dulu. Wah, memang dia hebat, memang dia luar biasa, wah dia memang penuh belas kasihan. Ya, biasa ada orang yang begitu dipuji-puji, wah apa saja diminta dikasih, saudara ya. Ya, Tuhan kita juga begitu, Dia mau dipuji. Allah menciptakan manusia, salah satu fungsinya untuk memuji Tuhan, sebab Allah tidak bisa memuji dirinya sendiri. Yosafat tahu itu. Dia katakan, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa?" Yosafat mengingatkan bahwa Dialah Allah yang berdaulat. Dia Allah yang besar. Dia Allah yang luar biasa. Dia ingatkan bahwa Engkau Allah yang sudah menghalau bangsa ini dan memberikan tanahnya kepada kami untuk selama-lamanya. Mari kita belajar, ketika kita menyembah Tuhan, kita mengingatkan Tuhan akan kebesarannya. Kita menyembah Dia, memuji Dia, mengagungkan Dia. Ya, biasa kita dengar, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah pencipta langit dan bumi, Engkau Allah yang tidak ada tarannya di muka bumi ini. Kenapa kita harus rajin membaca Alkitab? Bahkan kenapa kita harus menghafal ayat? Kalau saudara baca Mazmur, ada pendeta juga yang mengajarkan bahwa ketika dia berdoa, dia membaca kitab Mazmur dulu. Sebenarnya kalau kita membaca kitab Mazmur, kita tidak membaca kitab Mazmur secara lurus-lurus saja kayak baca bahasa Indonesia, saudara. Membaca kitab Mazmur itu ada caranya. Ya, saudara biasa dengar orang mengaji, kayak di alun-alun begitu, saudara ya. Itu kalau kita membaca kitab Mazmur. Kalau orang Yahudi baca kitab Mazmur, saudara tidak akan dengar membaca kayak lurus-lurus, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami," tidak. Dia ada lagunya. Ya, saya belum bisa melakukan seperti guru saya, saudara ya. Ada guru saya, teman saya juga pemuda. Dia mengajar kitab Kejadian. Dia mengajarkan cara menyanyikan, cara membaca kitab Mazmur. Jadi seperti orang mengaji, ada tingginya, rendahnya,
Saudara, Yosafat berkata-kata seperti yang dia katakan sini, bukankah engkau Allah yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu? Dia ingatkan Tuhan. Setelah dia memuji Tuhan, setelah dia mengagungkan Tuhan, setelah dia mengakui kedaulatan Tuhan, baru dia masuk di dalam apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi penyebab sampai dia harus datang menghadap Tuhan, mencari Tuhan. Kita baca mulai ayat 9. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu. Karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Saudara, apa yang dilakukan Yosafat seperti yang diingatkan di dalam Injil Lukas. Berdoalah dengan tidak berkeputusan sampai Tuhan menjawab, berserulah kepada Tuhan sampai Tuhan membuka tingkap langitnya, sampai Tuhan mengulurkan tangannya. Saudara ingat orang buta Bartimeus ketika dia tahu Yesus lewat. Dia tidak hanya berseru satu kali, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tidak. Ada orang berkata, diam, jangan beribut. Dia tetap berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yosafat berkata, karena namamu ada di rumah ini, di tempat mereka berdiri, kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Dia akan berdoa terus, dia akan berseru terus sampai Tuhan mengulurkan tangannya menolong. Ayat 11, lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, ayat 12, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Di ayat 12 Yosafat mengakui siapa dia, siapa mereka yang ada di Yehuda dan Yerusalem. Mereka tidak mampu, mereka tidak punya kekuatan. Saudara bisa berkata, Tuhan, saya tidak mampu menghadapi persoalan ini. Saya tidak mampu, tidak kuat menghadapi tantangan ini. Saya tidak bisa berdiri menghadapi tekanan ini. Yosafat berkata, kami tidak punya kekuatan. Kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Dia berkata kami tidak kuat, kami tidak mampu. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi di kalimat terakhir dia katakan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Dengan kata lain, di saat dia tidak kuat, di saat dia tidak mampu, dia fokus kepada Tuhan. Dia datang mencari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, saya lihat ayat selanjutnya, saudara ya. Saya tidak bisa lagi pakai Alkitab biasa karena kecil tulisannya, saudara.
14 mulai. Sudah di sini sudah dibuka. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Terus ayat 15, dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Ayat 16, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Terus, dalam peperangan ini, saudara perhatikan di ayat yang ke-17. Ini yang saya katakan, bertempur dengan cara yang aneh. Dalam peperangan ini, tidak usah kamu bertempur. Ini kan aneh, saudara. Berperang tapi dikatakan jangan bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Saudara, kenapa mulai dari ayat 14 sampai 17 kita lihat bisa terjadi sesuatu yang dahsyat? Itu disebabkan mulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-13. Ketika Yosafat ada dalam tekanan, dia mencari Tuhan. Dia tidak datang ke tempat lain. Dia datang mencari Tuhan. Dia serukan kepada seluruh rakyatnya supaya bersama-sama datang mencari Tuhan. Dan ketika dia berdoa, dia ingatkan kepada Tuhan. Saya simpulkan dia, kalau dia bisa katakan, Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Engkau Allah yang berdaulat atas seluruh isi bumi ini. Dia ingatkan apa yang Tuhan sudah lakukan terhadap nenek moyang mereka. Dia puji Allah, Engkau yang besar. Dan apa yang terjadi? Tuhan menjawab. Tuhan berkata, tidak usah kamu berperang, berdiri saja di situ, lihat apa yang akan terjadi. Ini satu hal yang aneh. Masa orang berperang hanya berdiri, saudara, melihat? Tidak mungkin, saudara ya. Tidak mungkin hanya berperang berdiri. Harus turun ke medan perang. Tapi Tuhan katakan, lihat saja dari jauh. Aku yang akan berperang. Ada jawaban yang Tuhan berikan, saudara yang dikasih Tuhan. Apa masalah? Apa persoalanmu? Saya yakin dan percaya, ketika engkau datang mencari wajah Tuhan, Tuhan menjawab apa yang dilakukan oleh Yosafat. Ayat 14, lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Kemudian berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Luar biasa kan? Saudara, mari ketika kita masuk dalam doa penyembahan kita mendahulukan menyembah Dia, mengagungkan Dia, mengingat kebesaran Tuhan. Kalau saudara bisa menghafal ayat, katakan, sebutkan, perkatakan ayat-ayat firman Allah yang saudara hafal, yang saudara tahu. Yosafat melakukan itu. Ya. Yosafat mengingatkan Tuhan.
Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel? Ya sahabat saya, bukankah Engkau Allah yang besar? Bukankah Engkau Allah yang berdaulat? Baru kemudian dia berkatakan, kami tidak punya apa-apa. Kami tidak mampu untuk menghadapi laskar itu. Kalau saudara sudah mengagumkan dia, saudara boleh katakan, Tuhan, saya tidak mampu menghadapi persoalan ini. Saya butuh Engkau Allah yang luar biasa. Ya, sahabat katakan, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit, sampar atau kelaparan, kami berdiri di muka rumah ini, di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini. Saudara perhatikan kalimat terakhir, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sahabat berkata, saya tidak akan berhenti berseru kalau sampai Tuhan menolong. Sahabat berkata, saya akan berdiri di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah kesesakan, sampai Engkau mendengarkan. Dia katakan, ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepada Tuhan, kepadamu. Saudara, mari kita seperti Yosafat. Dan kalau saudara baca terus ayat-ayat selanjutnya, saudara melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara yang dahsyat. Bagaimana kemenangan ada di pihak Yosafat. Saya tidak tahu persoalan, masalah, atau ada sesuatu mungkin yang sedang engkau gumuli. Mari ketika engkau berdoa kepada Tuhan, agungkan Tuhan terlebih dahulu. Puji Dia, sembah Dia sebagai Allah yang luar biasa. Agungkan Dia sebagai Allah pencipta langit dan bumi, serta seluruh isinya. Yosafat melakukan hal itu, dan kemenangan ada di pihak Yosafat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari kisah seorang Raja Yehuda. Ya, apa yang dia lakukan? Biarlah ketiga prinsip yang kita lihat yang dilakukan menjadi kunci kemenangan Yosafat, menjadi pelajaran bagi kita ketika kita ada di dalam masalah atau hal apapun. Kita harus tetap percaya dan mencari Tuhan, berkumpul bersama-sama komunitas yang mendukung kita. Ya, terus sebabnya saudara, mari sempatkanlah untuk datang berdoa bersama-sama. Kenapa? Ketika kita berdoa bersama-sama berbeda dengan ketika kita berdoa sendiri. Mungkin kita tidak kuat berdoa sendiri, kita tidak mampu berdoa sendiri, tapi ketika kita berkumpul bersama-sama, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling memberikan kekuatan satu sama lain. Kita bersama-sama seperti Yosafat, dia bersama seluruh rakyatnya datang bersama-sama memohonkan kepada Tuhan. Saudara, kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini bukan hanya kami suami istri, tetapi jemaat juga diperlukan untuk berdoa bersama-sama. Mohon Tuhan bekerja di tengah-tengah pelayanan ini. Bukan hanya Bapak Gembala, Ibu Gembala yang berseru Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang baru, tapi jemaat juga harus terlibat. Berdoa bagi orang-orang suci, berdoa bagi pemuka-pemuka, tokoh-tokoh gereja,
berdoa bagi orang-orang Kristen, keluarga-keluarga Kristen. Karena iblis sekarang mempunyai sasaran bagi keluarga-keluarga Kristen. Iblis memakai orang-orang tertentu. Saudara, ya kita lihat ada program-program yang dari dulu dipakai untuk membuat orang-orang Kristen ada yang menjadi murtad. Ada melalui kekuasaan, ada melalui cinta, ada melalui harta. Ya, saudara, kalau kita sendiri kita tidak kuat. Yosafat tidak berani sendiri berdoa. Dia katakan kepada seluruh rakyatnya, mari kita berdoa dan berpuasa. Saudara mau mencontoh apa yang dilakukan oleh Yosafat? Saya yakin dan percaya ketika kita bergandengan tangan, ketika kita berdoa bersama-sama, ketika kita mengambil satu keputusan, ketika kita berkomitmen untuk bergandengan tangan, mohon pertolongan Tuhan, memohon mujizat Tuhan, saya yakin dan percaya itu pasti terjadi. Amin. Kenapa saudara saya yakin? Kenapa saya berkata itu pasti terjadi? Kenapa saya katakan pasti jawaban Tuhan terjadi? Tadi saya sudah singgung bahwa Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul karena namaku, di situ aku ada. Amin. Kita berapa orang? 5 keluarga kita kali 2 saja, sudah 10. 6 keluarga, 12. Belum anak-anak kita. Pagi hari ini saya juga, ya mungkin agak panjang saya berkhotbah. Ya, Tuhan taruh di pikiran saya. Tuhan ingatkan saya untuk mengingatkan kita semua. Pagi hari ini, kalau Yosafat bisa mengajak seluruh rakyatnya, di ayat 13 dikatakan, semua bersama dengan istri dan anak-anak datang mencari wajah Tuhan. Sekarang saya mau tanya saudara, di mana anak-anak kita? Jangan biarkan mereka tinggal di rumah. Jangan biarkan mereka dengan kesibukannya sendiri. Tapi mari kita bergandengan tangan. Kita bangun mezbah. Tidak ada kata terlambat untuk kita memulai sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Saya ingat suatu kali waktu saya beribadah di Tanah Abang 2 di Jakarta. Waktu itu almarhum Pendeta Beni Santoso. Walaupun saya tidak tahu Tuhan saudara gereja, tapi pertolongan Tuhan saya sampai ke gereja itu. Karena saya cuma dilepas oleh opa saya. Selanjutnya saya disuruh cuma naik. Dia bilang naik saja ini angkot yang di depan gereja Protestan di Gereja Petrus di Jakarta. Nanti kamu akan dapat satu gereja bentuknya rumah tua, tapi itu gereja. Pas saya lihat banyak orang masuk ke halaman, kemudian ada yang bawa Alkitab, oh itu pasti gereja. Kemudian saya masuk saudara, saya lihat ada seorang yang saya kenal di wajahnya. Karena beliau pernah datang di Makassar dengan tim yang besar. Waktu itu ada KKR 3 hari, dia datang dengan tim yang besar, satu kontainer saudara. Dia tidak bawa cuma gitar, dia bawa keyboard, dia bawa drum. Waktu itu belum ada drum listrik. Satu kontainer, sampai speaker dia bawa semua dengan timnya. Dia KKR di gereja kami. Jadi saya kenal. Ada beberapa pemain musik yang kami kenal. Saya lihat gembalanya karena badan besar saudara, dia begini di pintu pagar. Bukan di pintu gereja, di pintu pagar di halaman. Dia begini, dia perhatikan orang datang. Dia kata senyum terus, senyum. Terus saya masuk, lewat. Pagi om, pagi-pagi. Pas sudah lewat dia panggil, bro sini. Orang baru ya. Dia tahu sudah kalau orang baru atau bukan. Iya. Ayo, disambut dengan. Karena saya penasaran, saya pikir, apa yang dilakukan? Baru kali ini saya dapat gembala. Bukan ada di dalam gereja. Kebaktian sudah dimulai.
Tapi dia ada di pintu pagar. Jadi saya tidak masuk, saya perhatikan apa yang dilakukan gembala ini. Kemudian masuk sepasang suami istri dan anak turun dari taksi. Suami sementara bayar, istrinya sudah nyelonong karena takut buru-buru. Pas sampai di pagar dia katakan begini, stop, stop. Mau kemana? Mau masuk om? Stop, stop, berdiri di sini. Apa yang dilakukan? Tunggu suamimu. Kamu datang sama-sama, kamu mau nyelonong sendiri masuk sama-sama. Saya perhatikan, saya rasa lucu saudara ya, karena dia suruh bergandengan tangan, jalan masuk sama-sama. Jangan ada yang duluan jalan, ada yang ke belakang. Itu nanti mau firman baru dia masuk saudara. Dia tungguin, dia jagain. Di firman dia katakan, ketika berangkat dari rumah sehati beribadah sampai di tempat ibadah jangan pisah-pisah. Dan betul saudara, saya perhatikan, saya kok duduk sendiri, ada antaranya. Ternyata orang duduk per keluarga. Jadi tidak ada suami di sana, istri di sana, anaknya di belakang, nggak ada, duduk sama-sama. Dan saya sangat bangga dengan pendeta itu. Ada satu hal yang saya sangat salut. Kenapa saya selalu berkata sesuatu pasti terjadi. Dia katakan begini, kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita harus yakin bahwa apa yang kita doakan pasti Tuhan jawab. Kan Tuhan bilang, minta apa saja dalam namaku maka aku akan berikan kepadamu. Amin. Bahkan di Injil Markus dikatakan, kalau engkau sudah berdoa, yakin dan percaya, apa yang engkau doakan, engkau sudah dapat. Itu kan bagi akal kita tidak mungkin, saudara. Amin. Masa kita berdoa, kita sudah yakin, kita sudah dapat. Yang dimaksud itu bahwa apa yang kita doakan, kita sudah lihat. Kalau bahasanya yang dicok, kita sedang mengandung dan akan segera melahirkan apa yang kita kandung itu. Ada satu kesaksian dari pendeta Beni Santoso yang luar biasa. Dia bawa anaknya ke sekolah. Sampai di sekolah, anaknya masuk di sekolah Katolik. Kemudian suster panggil pendeta Beni Santoso. Pak pendeta bisa masuk ke tata usaha. Apa yang terjadi saudara? Bagian tata usaha katakan, Pak pendeta belum bayar uang sekolah. Dia cuma ketawa-ketawa. Dia tanya sama bagian tata usaha, bisa saya ketemu pimpinan sekolah? Bisa. Dibawa ketemu suster kepala. Dia tanya, suster percaya Tuhan Yesus? Oh iya Pak pendeta. Percaya bahwa majikan suster Tuhan Yesus? Ya. Nah kalau suster percaya bahwa suster majikan Tuhan Yesus, maka majikan saya juga Tuhan Yesus. Karena sama, nanti dia yang urus. Susternya bingung saudara. Diulang lagi tanya, suster percaya bahwa Tuhan Yesus majikanmu? Benar. Saya juga percaya. Yang saya layani adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan nanti Tuhan Yesus yang urus itu, saya punya uang sekolah anak. Karena sama kita punya majikan. Nah kalau sama, biar dia urus saja. Suster kalau begitu baik Pak pendeta. Dia tidak bayar uang sekolah sampai anaknya tamat. Karena dia bilang Tuhan Yesus yang biayai di sekolah, itu juga majikan saya, berarti sekolah saya juga. Kenapa berani begitu saudara? Karena dia yakin apa yang dia doakan, apa yang dia minta pasti terjadi. Waktu dia sementara seminar, habis seminar dia panggil ketua kaum muda kami. Saudara ketua kaum muda? Tidak ada yang kasih tahu kalau dia ketua kaum muda. Ya om, saya mau tanya. Kita kumpul-kumpul main musik saudara di mimbar. Karena kita bahasanya apa, bahasa kerennya cowok klinik ya, coach klinik. Jadi diajar apa yang kamu lakukan kemarin di hotel. Kaget ini. Padahal Pak pendeta itu belum datang saudara.
tanggal sekian, jam sekian di hotel ini, kenapa apa kamu datang? Itu karunia marifat. Luar biasa. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan yang dia layani, Tuhan yang dia sembah sanggup memulihkan. Seperti Yosafat, aku dan seluruh rakyat akan tetap berdiri di tempat ini sampai engkau menjawab doa kami. Injil Lukas berkata, berdoa dengan tidak berkeputusan sampai Tuhan menjawab. Kalau engkau sudah berdoa, selanjutnya keputusan jawaban itu adalah keputusan Tuhan. Jangan kita putus asa, jangan kita berhenti, jangan kita ngambek. Saudara mau tetap berdoa, saudara mau tetap dalam satu komunitas doa. Oleh sebabnya mari, sekarang kita sedang berdoa, butuh Tuhan curahkan, penuhkan kita dengan kuasa Roh Kudus. Ya. Doa ini bukan hanya sekedar karena kita orang karismatik, kita orang Pentakosta yang sudah tiap tahun bisa dikatakan menjadi rutinitas. Setelah kenaikan Kristus ada doa 10 hari. Tapi mari kita lihat bahwa ada kesempatan kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan. Kalau hari ini belum, kita berdoa. Besok belum, kita berdoa sampai 10 hari belum. Kita berdoa terus sampai Tuhan curahkan rohnya. Tuhan penuhi kehidupan kita. Sebab seperti Yosua berkata, kami tidak mampu menghadapi laskar yang besar. Kami tidak punya kemampuan. Kami tidak memiliki apa-apa. Saudara mau berseru kepada Tuhan. Mari, hilangkan ketakutannya dengan mencari Tuhan. Memuji dan menyembah Dia. Berseru kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Persoalan masalah yang kita hadapi tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Amin. Saudara sudah hafal 1 Korintus 10 ayat 13. Oleh sebab itu mari, walau kita takut, tapi jangan sampai kita ada di dalam hidup di dalam ketakutan. Mari kita miliki iman yang benar kepada Tuhan. Kalau Yosua Tuhan tolong, Yosua Tuhan berikan jalan keluar, Yosua Tuhan perlihatkan mujizat yang dahsyat. Kenapa kita tidak? Mari kita seperti Yosua. Ajak keluarga kita, istri, suami, anak-anak, mari kita bersehati. Bangun mezbah doa di rumah kita bersama-sama berdoa. Mohon Tuhan bekerja. Mohon Tuhan datang mencurahkan rohnya yang kudus. Mohon Tuhan buka jalan bagi persoalan yang kita hadapi. Kita katakan, Tuhan, kami tidak kuat. Kami tidak mampu, tapi kami tetap memandang Engkau Allah yang sanggup. Mari kita